لنا من خشيتنا ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تغلقنا بها جنتك ومن اليقين ما تهين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من دعانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا ولا تصل وما بلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa ala umuri dunya wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina Wa syafi'ina Wa qurrati ayunina Wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Dewan Direksi Bapak Muhammad Hadi Maulidin Nugraha dan juga Bapak Nendi Mulyadi selaku Dewan Direksi PT BPRS Haika Insan Cita. Dan juga yang saya hormati Kepala Cabang dan juga yang saya hormati Kepala Kantor Kas Rombong, teman-teman karyawan PT BPRS Haika Insan Cita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis BPRS HIK Insan Cita dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Salawat serta salam marilah sama-sama kita curah limpahkan pada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga termasuk kita dan keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu, malam ke-17 bulan Ramadan, di mana angin berhenti berhembus, langit di atas kota Mekah terlihat begitu cerah. Bulan bersinar redup indahnya, dan tak satupun hewan malam terdengar suaranya. Pada malam itu, Allah Subhanahu wa taala pertama kali menurunkan wahyu atau Al-Qur'an melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau tengah berada di Gua Hiro. Dan malam itu dinamakan malam Nuzulul Quran atau yang lebih kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Dan pada hari ini Jumat tanggal 22 April tahun 2022 atau tanggal 20 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah, bersama-sama kita akan ikuti
acara memperingati Nuzulul Quran di PT BPRS Haika Insan Cita. Dan saya Yakub Hermansyah selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara kegiatan Nuzulul Quran hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalamullah, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama dan doa, yang kelima penutup. Baiklah, marilah sama-sama kita buka acara Nuzulul Quran hari ini dengan sama-sama membacakan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah. Dengan harapan agar Allah beri kemudahan, beri kelancaran, dan berikan kita keberkahan dalam kita melaksanakan acara Nuzulul Quran hari ini. Amin, amin, rabbal alamin. Al-hadiniyah wa kulli niyatin solihah bi barakatinil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan kalamullah yang akan dibacakan oleh Saudara Bapak Popi Podiana. Padanya kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Oh, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Popi Podiana. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlimpah dan juga keberkahan bagi yang membacanya dan juga bagi kita yang mendengarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Dewan Direksi PT BPRS Haika Insan Cita, yaitu oleh Bapak Nendi Mulyadi. Padanya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Hadi Nugraha selaku Direktur Utama dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan.
Pertama dan yang utama, kita ucapkan syukur. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkesempatan untuk memperingati nuzul Quran. Ya, waktu diturunkannya Al-Quran dan semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Burung kenari atau lihat burung kenari sambil baca Quran. Pulang raweh makan soto babat. Saya berdiri di sini bukan mau bahas nuzulul Quran. Nuzulul Quran nanti dibahas sama Pak Ustadz. Jadi kalau bahas nuzulul Quran nanti biar Pak Ustadz saja gitu ya. Oke. Rekan-rekan sekalian, tidak terasa bahwa kita diberikan kesehatan ataupun diberikan nikmat itu banyak banget. Tadi pertama kita harus syukur. Ya, 25 tahun kita sudah berdiri perjalanan Insan Cita yang cukup luar biasa. Nah, 25 tahun itu kira-kira kalau di sini mana yang umur 25? Cung? Hah? Saya nggak percaya kalau lihat Buya. Ya, yang 25 mana yang 25? Saya nggak mungkin lihat Patugia gitu kan. Ataupun Bu Mei gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Yang 25 ngacung coba. Hah? Yang 25? Nah, kalau lihat yang 25 kan seger. Itulah Insan Cita saat ini. Seger, sedang kalau lihat pemuda kan luar biasa. Sedang apa? Tumbuh-tumbuhnya ototnya, awat tulang besi gitu ya. Jadi penuh semangat, penuh energi gitu ya. Maka dari itu, teman-teman, ini Insan Cita perjalanan 25 tahun ini mari kita maknai dengan semangat nuzulul Quran. Kita harus terus tumbuh, terus inovatif gitu kan. Ada pepatah bilang katanya orang sukses itu menghargai proses. Tapi tidak tidak pernah protes. Ini nanti mungkin bisa kita lihat. Ternyata ada benarnya. Ini berlaku juga untuk perusahaan. Perusahaan kita kalau mau tambah sukses, maka kita pun harus berproses. Ada proses belajarnya di sana, ada proses berjuangnya di sana, ada proses kerja kerasnya di sana, ada berpikir cerdasnya juga di sana. Maka manfaatkan ya waktu kita saat ini yang sedang tumbuh mekar gitu kan, untuk menjadi besar. Nikmati prosesnya, nanti akan terlihat hasilnya. Nikmati juga hasil. Kita juga nikmati hasil. Ya. Jadi sekali lagi, semua berproses. Ya. Jadi nikmati semua proses belajar di semua bagian. Mau produk baru, mau SOP-nya, mau segala macamnya. Pelajari terus. Inovasi terus dilakukan. Perjuangannya, belajar itu pasti ada butuh perjuangannya. Nikmati proses berjuangnya juga. Proses kerja kerasnya, dan juga berpikir cerdas. Oke, tentu kita, perusahaan kita tumbuh menjadi perusahaan yang makin sukses, makin berjaya, dan tentunya kita berharap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Nindi Mulyadi atas informasi yang disampaikan. Semoga menambah semangat kita untuk memajukan bersama BPRS HIK Insan Cita. Tetap semangat. Insan Cita, dah sehat, jawab. Mantap, semangat banget walaupun hujan-hujan. Hujan luar, tapi dalam dingin-dingin juga. Baiklah. Baiklah, selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Dewan Direksi Bapak Muhammad Hadi Maulidi Nugraha. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallallahu ala Nabi. Kalian tausiah boleh Pak? Sini. Kayaknya nanti kalau masih ada waktu yang lain ya bisa. MC siap-siap ditulis namanya siapa yang sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbikal akram. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tidak ada kata selesai ya untuk kita bersyukur atas segala nikmat Allah, karena barang siapa yang menghitung nikmat Allah tentu kita tidak akan bisa ya menghitungnya, karena saking banyaknya ya, bahkan dalam diri kita itu afala tubsirun ya, wa fi anfusikum afala tubsirun ya, dan pada jiwa kita, diri kita, apakah kita sudah melihatnya ya, artinya dari rangkaian tubuh kita ya, ini jiwa kita, fisik kita, itu sangat banyak nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Rekan-rekan sekalian, kepada Dewan Direksi Pak Nindi Mulyadi, teman-teman kepala cabang, kepala bagian, ya, kepala tim, dan juga rekan-rekan semuanya, para santriwan, santriwati, karyawan, karyawati ya, BPR Syariah HIK Insan Cita ya. Karena masih muda-muda, jadi saya panggilnya karyawati. Ya, saya ngelihat siapa ya? Kayaknya agak pangling gitu ya. Nah, ini hari ini kelihatan cerah banget ini ya. Semuanya baik ya, perempuannya juga kelihatan cerah ya, karena mungkin ada Pak Ustadz ya sudah hadir gitu ya. Kemudian yang laki-laki juga demikian. Selamat datang Pak Ustadz. Ya, lalu Ustadz. Salam. Saya sambil nunggu Ustadz ya. Jadi saya izin sambutan dulu. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ya, sepertinya memang di bulan Ramadan tahun ini kita
perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengadakan serangkaian kegiatan yang lumayan padat ya barangkali. Nah, jadi kemarin kita sudah mengadakan acara tasakuran milad BPR Syariah HIK Insan Cita yang ke-25, itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan ya. Kemudian kita mengadakan santunan yatim ya, dan juga doa apa. Kemudian kita adakan acara khotmul Quran ya, kemudian nuzulul Quran. Nanti malam juga masih ada ya kegiatan ya, kita i'tikaf di malam ganjil di bulan suci Ramadan. Nah, ini mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini merupakan bukti ya bahwa kita senang dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Ya, karena kata Nabi, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Jadi barang siapa yang gembira ya dengan datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah kita diharamkan jasad kita ini masuk api neraka. Ya, baik itu nerakanya ya akhirat atau dunia. Ya, ini saya kira kondisi saat ini ya di mana era transisi ya dari pandemi menuju endemi. Nah, ini mulai banyak kegiatan-kegiatan silaturahim yang kita lakukan. Nah, ini tentunya momen ya seperti ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, ya, tapi juga kita manfaatkan untuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya secara berjamaah ya, kita mengharapkan rahmat, berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga asbab kegiatan yang kita lakukan segala urusan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tentunya berharap ya pada tahun-tahun yang akan datang ya kita semakin bisa tumbuh ya secara inovatif. Saya kira ini perlu perjuangan, kekompakan dan kerjasama dari kita semuanya. Ya, nuzul Quran ini surat yang pertama adalah Iqra. Ya, kita disuruh membaca terus membaca. Ya, sehingga membaca itu tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana ya dalam kehidupan kita menjalankan usaha ya muamalah seperti ini, kita harus terus melakukan inovasi dalam pekerjaan kita. Nah, sehingga kalau ada pekerjaan kita misalkan yang masih belum cepat ya, kemudian prosesnya masih berbelit ya, kemudian juga administratifnya masih amburadul, nah, maka kita harus melakukan inovasi, kita harus baca kembali ya pekerjaan kita apakah ini sudah bagus, sudah baik gitu. Nah, kemarin ya saya menghadiri acara tasakuran juga milad BPR Syariah seluruh Indonesia. Ya, bahwa teman-teman kita ya di BPR Syariah yang lain itu sudah mulai ya serius untuk go digital. Ya, artinya sekalipun itu berbiaya tinggi, tapi digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Ya, maka roadmap ya yang kita rencanakan transformasi BPR Syariah Insan Cita yang kita lakukan setelah menjadi HIK ini itu harus terus kita lakukan dan harus merubah mindset kita. Itu yang utama. Jadi kalau teman-teman ya mindsetnya masih belum berubah, maka pasti kita tidak akan bisa berubah. Ya, kalau misalkan masih ada merasa berat ya, atau kita melakukan satu perubahan tapi kemudian
ya kita tidak serius karena alasan mungkin capek, ya, atau mungkin ngapain sama aja gitu ya. Ya, mau rubah nggak rubah ya segitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini tentunya ya ini bukan karakter ya daripada orang yang beriman. Ya, maka momentum ini ya saya kira ini bisa kita jadikan sebuah bentuk ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menghasilkan sesuatu yang baru yang inovatif ya. Karena kita merasakan ya bahwa adanya pesaing kita ya, adanya teman-teman kita sesama syariah juga ya, misalkan di sisi fintech gitu ya. Bagaimana mereka melakukan sesuatu perubahan yang sedemikian cepat. Nah, ini kalau kita tidak ikut serta kemudian kita lambat dalam bergerak ya maka ini kita bisa jadi ya tujuan kita ingin tumbuh secara inovatif ya malah justru kita tumbuh secara jumud gitu ya. Nah, atau kita malah stuck gitu ya. Nah, saya kira ini ya teman-teman semuanya apa namanya yang ingin saya sampaikan ya dan juga ini tentunya harus kita warnai ya segala gerak langkah kita ya karena apa yang kita lakukan ya itu banyak sekali amalan-amalan ya kamin amalin yatasawwaru ya bi a'mali dunya ya. Kemudian banyak sekali amal-amal yang itu sepertinya amalan dunia ya tapi bi husnin niyah tapi karena niat kita yang bagus maka itu menjadi amalil akhirah itu menjadi amalnya akhirat. Maka apa yang kita lakukan ya di Bank Syariah Haika Insan Cita ini ya kalau kita hanya niatnya untuk melakukan amal-amal dunia maka kita akan merugi. Ya, tapi kalau sebaliknya ya kita melakukan amalan-amalan akhirat tapi karena niat kita yang jelek, niat kita tidak ikhlas ya dilakukan dengan terpaksa walaupun itu amalan akhirat tapi akan menjadi amalan dunia. Ini saya kira ya spirit ini yang harus ada dalam diri kita ya sebagai insan yang bekerja ya dengan nama syariah ya, maka seyogyanya kita tidak lagi menggantungkan ya urusan kerjaan kita itu kepada hal-hal yang berbau duniawi ya tapi kita harus menggantungkan ya segala urusan kita kemudian apa keluh kesah kita ya kemudian tantangan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Kalau kepanjangan nanti saya dikira ustadznya. Jadi saya cukupkan saja burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Haji Maulidi Nugraha atas penyampaian dan informasinya. Semoga kita bersama-sama dapat selalu mencari terobosan-terobosan agar kita selalu berinovasi, memajukan ekonomi syariah di BPRS Haika Insan Cita. Semoga kita tumbuh, kembang, dan maju bersama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini sudah hadir di antara kita Al-Ustadz Sandi M. Zawawi. Terima kasih Ustadz telah berkenan atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu salah satu acara inti sesuai dengan tema yaitu memperingati Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sandi M. Zawawi. Kepadanya dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urabin wa min ajami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu min kulli haulin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan akramas suhur. Syahru awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli zaratin alfa marrah. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah hadratal mukarram yang sama-sama kita hormati. Saya mohon maaf pakai catatan karena belum hafal. Direktur Utama Bapak Muhammad Hadi Mauludin Nugraha. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimakmurkan rizkinya, dijauhkan dari segala bala dan musibah. Yang terhormat Direktur Operasional Bapak Nendi Mulyadi. Yang mana? Pak, depan dong Pak. Aduh. Silakan Pak, depan. Tadi makanya saya minta temenin sama Pak Hadi. Kalau saya sendirian kayak pengantin sunat. Kalau dua kayak pengantin. Karyawan, karyawati Bank Insan Cita yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, panjang umur, rizki yang barokah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita doa semuanya bisa berangkat ke Mekah. Bisa tawaf di Ka'bah. Bisa di Sa'i Safa Marwah. Bisa mabit di Mina Muzdalifah. Biasa ziarah ke Madinah. Ke makam Rasulullah. Jalan-jalan ke Jeddah.
balik lagi ke rumah. Mudah-mudahan bisa beli sawah, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah mewah, dapat mantu lurah, punya keturunan soleh dan soleha, meninggal dalam keadaan husnul. Amin ya Rabbal. Kalau Bapak Hadi bisa pantun, saya juga bisa pantun. Tadi Bapak Hadi main-mainnya main burung, saya main ikan. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Belum mulai katanya. Katanya masih lama. Selamat, tenang. Di rondonya saya 30 menit. Saya pengen kultum. Kuliah 70 menit. Pas ya. Baik, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Ustaz Haikal, wasilah beliau saya bisa silaturahim kepada semua insan cita ini. Mudah-mudahan silaturahim kita menambahkan keberkahan. Allah berikan panjang umur, Allah luaskan rezeki kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyum satalahu fi rizki au ayyun safi atari falyasil rahimahu." Siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, apa kata Nabi? Falyasir rahimahu, maka sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan dengan wasilah silaturahim saya kepada Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah berikan panjang umur kepada diri kita, tentunya umur yang berkah, yang panjang dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini hari kita berada di fase ketiga bulan Ramadan. Kalau 10 pertama udah lewat, 20, nah ini masuk kepada fase ketiga. Kalau ibarat orang main bola, ini kita udah masuk babak 16 besar. Betul kagak? Yang bisa main bola gimana? Kita udah masuk babak 16 besar. Dikit lagi kita masuk semifinal, masuk final. Ya, coba aja lihat. Masih babak penyisian rame orang. Yang taraweh penuh masjid. Babak penyisian sedikit demi sedikit berkurang. Karena pengen masuk 16 besar. Masuk 16 besar, masuk semifinal. Mulai dikit tuh. Lah bener aja. Yang banyak apa? Kalau lagi pertandingan. Nonton. Bener kagak? Yang di masjid sedikit. Yang di luar di pasar udah mulai banyak. Sibuk pikirin baju lebah. Sibuk bikin kue lebaran. Alhamdulillah berkah. Gak apa-apa sih yang puasanya cakep mah. Ini kadang-kadang saya gak pikir puasa kagak, apa kagak, nangis paling gerung lebaran. Kan ada gitu. Maafin gua ya Allah, gua punya salah. Ya Allah, mudah-mudahan kita tergolong oleh umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijanjikan oleh Allah, la'allakum, kita menjadi orang yang bertakwa. Insya. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Bapak Ibu ya, saya mohon maaf sejama aja dah. Ini yang wanita sudah pada ibu-ibu belum? Apa masih? Oh belum. Mudah-mudahan biar cepat dapat jodohnya. Ya tinggal pilih Bang. Ya. Mudah-mudahan pulang dari ini Pak Direktur udah memberikan jodoh nih sama si Anu, nih sama si Anu. Ya, lah kan enak bawa-bawain jadi dikit, ditanggung Pak Direktur, enggak? Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita memperingati malam nuzulul Quran. Kita beruntung banget menjadi umat baginda Rasulullah. Kenapa sih beruntung banget? Karena umat baginda Rasulullah itu diberikan keistimewaan
dibanding umat-umat Nabi yang lain. Di antara keistimewaan umat baginda Rasulullah yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul, Allah berikan kelipatan ganda pahala kepada kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la. Terusin. Apaan, Bang? Apa? Wa hum la yuzlamun. Alhamdulillah nyambung nih. Sering ngaji nih, sering ngaji. Kata Allah, barang siapa yang melaksanakan kebaikan, melakukan kebaikan, maka Allah balas dengan 10 lipat ganda itu pahala amalnya. Alhamdulillah. Ini jangan kira kita hadir ke tempat ini. Dari mulai pembahasan zikir, bacaan rotib, tadi udah ya? Alhamdulillah kita silaturahim. Banyak banget kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari rumahnya jauh, paling jauh di mana nih Pak Direktur? Hah? Paling panjang? Pak Tenjo. Wah, teman saya tukang dodol Tenjo. Lah bener, yang pakai mesin duduk itu. Mahal banget sekilo 67.000. Saya mau lebih asik dodol bojong gede. Yang paling jauh kata Nabi, kana likulli khatwati asyaru hasanat. Setiap satu langkah Allah balas dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Ini di luar bulan Ramadan. Bagaimana di bulan suci Ramadan, hadirin hadirat rahimakumullah. Jangan nonton TV apa? Kesini Pak, udah kelihatan Mak. Sini aja sini. Ya, sama aja. Malah lebih real di sini kan ya. Ya biar kata kantong kresek buah kebembem, alhamdulillah. Hidung pesek pipi tembem, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Ya enggak? Kadang-kadang orang pada galau ngapa kurang syukur. Tadi Pak Direktur sampaikan kita harus bersyukur. Pokoknya kita biar pun harus bersyukur. Biar kata punya rumah tipe RSSSSS, alhamdulillah. Rumah sangat sederhana sampai-sampai selonjor aja sempit. Tapi kalau hatinya selalu bersyukur ketika masuk rumah, alhamdulillah yang diucapin ya Rob. Kau berikan rumah strategis kemana-mana. Kamar mandi dekat. Dapur dekat. Saking sempitnya. Tapi kalau hatinya selalu bersyukur, alhamdulillah. Ini testimoni nih. Ini nyambung apa yang disampaikan tadi Pak Hadi. Testimoni, saya punya guru, punya teman. Orang Bangka, orang kaya. Duitnya banyak, mobilnya berjibun. Tapi susah tidur. Waktu malam dia keliling kota Jakarta, dia pakai mobil mewahnya. Dia lihat tukang beca enak banget tidur. Dia turun, dia beli itu becanya. Dia bawa ke rumah, dia coba tidur di teras beca, nggak bisa tidur juga. Hatinya yang penting mah. Kalau ada syukur, insya Allah hidup enak, hidup tenang. Syukuri apa yang hidup adalah kita jalani hidup melakukan. Tuhan pastikan kebesaran dan kuat pada hambanya yang dan tak pernah apa. Itu lagu bagus. Bagus ngajarin kita untuk bersyukur.
Ini nambahin aja ya apa yang Pak Hadi sampaikan tadi. Baru bersyukur. Bersyukur nggak? Insya Allah bulan ini Lebaran nggak ada THR, bersyukur. Udah ya? Oh udah habis. Ya Allah. Salah ngomong saya. Alhamdulillah. Kembali lagi kita bersyukur menjadi umat diberikan keistimewaan. Kenapa? Allah berikan keistimewaan kepada umat baginda Rasul. Dilipatkan ganda pahala kita. Karena tahu umur umat baginda Rasul itu pendek-pendek. Di dalam hadis dijelaskan umur umatku kata Nabi baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya umur umatku itu sampai 60 sampai 70. Ini enggak ada umur 59 tahun sih ya. Kalau umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari Romanya siap-siap dah tuh. Beda umur umat Nabi sama umur umat Nabi Nuh. Berapa umur umat Nabi Nuh? 950. Di dalam Al-Quran dijelaskan alfasanatin illa khamsin. 1000 kurang 50 jadi berapa tuh? 900. Tahu dari Kang duit dah. Biasa ngitung duit tahu dah. Mau yang umurnya sampai 950 sini? Yang cewek mau nggak? Masih muda 17 tahun cakep pipinya lesung pipit kanan kiri. Umur 40 masih kelihatan tuh lesung pipit. 70, 60, 80 itu lesung pipit selebar muka. Mau, ada mau. Oh bukan lesung pipit itu ya, maaf, keriput. Ya. Karena umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Nanti kita nyambung dulu. Diberikan kelipatan ganda pahala itu di luar bulan suci Ramadan. Ini bagaimana di bulan suci Ramadan yang Allah berikan kelipatan ganda pahala kepada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kita melaksanakan pekerjaan amalia sunnah, Allah balas dengan, Allah hitung dengan pahala yang fardu. Kita melaksanakan ibadah fardu, Allah balas dengan 70 kali lipat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Di nuzulul Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lam mim harfun, mimun harfun." Tahu artinya? Terus nganggap baik. Yang udah nikah tangga-tangga coba. Yang nikah. Banyak kan masih muda ini Pak. Yang perempuan yang udah nikah angkat tangan. Ini emang belum apa gimana Pak? Bu. Ya, ini yang cewek nih belajar bahasa Arab. Ya, biar paham artinya. Nanti kalau udah nikah, manten baru, sholat taraweh, suaminya imam kebetulan baca doa. Allah wa min hurin ainim mutazawwijin. Nanti udah nikah, ibu-ibu udah nikah, amin ya Allah. Suaminya ngulang 3 kali. Wa min hurin ainim mutazawwijin. Amin ya Allah. Diulangi 3 kali sama suaminya. Wa min hurin ainim mutazawwijin. Ibu sambil nangis, amin. Tahu nggak artinya? Kata suami ibu, katanya nih, ya Allah ya Rabb, kawinkanlah saya dengan bidadari. Ibunya jawab, amin. Kalau nggak bisa bahasa Arab repot. Belajar dikit-dikit. Ini ada Ustadz Haikal nih, jago bahasa Arab. Pak Direktur juga lulusan pesantren. Pasti paham bahasa Arab. Mohon maaf kalau banyak salah. Ya umur umat Nabi Muhammad, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Siapa orang yang membaca 1 huruf di dalam Al-Quran,
falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dari satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Allah lipatkan dengan 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu. Kita baca alif lam mim udah 30 kebaikan kita baca Al-Quran alif lam mim doang. Itu di luar bulan suci Ramadan. Bagaimana di bulan suci Ramadan kita membacanya? Dikali 70 kali lipat. Belum wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan kelipatan ganda sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah. Udah ada yang khatam? Ada? Yang khatam udah tangan-tangan. Enggak, yang udah khatam saya kasih hadiah nih. Ya mohon maaf nih Pak. Gocengan aja. 100.000. Bener ini yang udah khatam. Gak apa-apa, jangan malu. Udah ada yang khatam? Yang juz paling tinggi, juz paling tinggi. Berapa Bapak? Yang paling tinggi ada, yang udah, ini kan malam 20 nih, 20 udah 20. Minimal sehari 1 juz. Udah. Kurang kali ya, kurang ya? Kurang kali. Ada lagi? 200.000. Ya lumayan buat beli pos oblong. Ya ini momentum nuzulul Quran. Bagaimana? Ya kita tingkatin membaca Al-Quran. Terlebih tadi Pak Direktur bilang mau itikaf. Ayo baca Al-Quran, hatamin. Ini Asrul Awakhir. Yang diprediksi kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Terutama pada malam-malam ganjil. Ya, siap nggak nih? 10 hari hatam nggak kira-kira? Ini momentum nuzulul Quran, bagaimana kita bisa membaca dan memahami Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini jangan memperingatin doang, baca kagak. Maafin ini mah ya, maafin. Makanya kan ada lagunya tuh. Umat Islam ngadain maulid, ngadain Isra Mi'raj, nuzulul Quran, tapi mengapa tak berubah, ada apa? Nah, kita ngajarin itu kita adain, cuman nggak berubah ngapain? Tapi mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya mudah-mudahan selesai dari ini nih, nggak lepas dari Al-Quran. Biar kata lagi megang pulpen, Al-Quran dibaca. Biar kata lagi megang dokumen, Al-Quran di samping. Biar kata lagi megang HP, Al-Quran di samping. Samping doang. Tapi benar ya, harus masih ada waktu nih. Hatamin. Ya, saya mengajak usikum wa nafsi. Ya, saya mengajak, yuk kita membaca Al-Quran. Ya, jangan sampai kita akuin, makanya kita nih diberikan keistimewaan di bulan Ramadan luar biasa. Mohon maaf, kita ini banyak kekurangan dalam hal ibadah. Benar gak? Betul gak? Sholat kita. Coba masih banyak kekurangan sholat kita. Ini sholat Ramadan, taraweh. Sholat kita kadang-kadang nyari imam yang cepat. Dari rumah mas semangat, pengen sholat, taraweh. Pas Allahu Akbar ya, imam dia lama ini mah. Lama. Sholat kayak gitu pengen diberikan keistimewaan, dimasukin surga. Tunggu dulu. Kita nih banyak kekurangan, betul kagak? Itu baru sholat. Puasa kita. Mentang-mentang ada hadis Nabi naumus shaim ibadah. Ya, selamat datang. Ya, silakan. Ada iklan. Sampai mana tuh? Mentang-mentang ada hadis Nabi naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Saban hari tidur mulu. Habis sahur sholat subuh, tidur, bangun-bangun 2:30. Iya, zuhur 2:30.
Setengah 3 sholat zuhur, bangun-bangun. Setengah 6. Udah gitu ngomong sama temennya, alhamdulillah puasa hari ini kagak kerasa. La ilaha illallah. Puasa kagak kerasa katanya. Ya iya tidur mulu. Apalagi yang parah mah, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, bisa. Ya, boro-boro tarah. Ini yang kayak gini nih pengen dapat la'alakum tatakun, tunggu dulu. Yang kayak gini pengen dapat Lailatul Qadar, tunggu dulu. Bahkan ulama-ulama terdahulu pengen ngejar Lailatul Qadar dari bulan Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan dipersiapin. Ini mah kadang-kadang kagak kita. Ya, nyari malam ngincer. Ini Ramadan terakhir nih, malam ganjil. Oh, ibadah semalam suntuk. 21 ibadah, wah nggak putus-putus baca Quran. 22 kagak. 23 baca lagi. 24 kagak. 25 ngejar lagi. Itu bukan Lailatul Qadar, keder. Ya, dengan momentum nuzul Quran yuk kita baca khatamin Al-Quran. Yuk, saya ngajak, mudah-mudahan kan saya kalau saya bicara gini saya ngajak saya dapat pahala. Ya enggak? Ya, Al-Quran nangis nggak dibaca. Makanya orang berhasil tidaknya di bulan suci Ramadan, lihat 11 bulan keluar dari bulan suci Ramadan. Kalau dia di bulan suci Ramadan mampu bersedekah, nggak bisa ngelihat itu fakir miskin, janda-janda tua, pokoknya sedekah. Kembali 11 bulan keluar dari bulan suci Ramadan, dia rajin bersedekah. Kalau di bulan suci Ramadan, dia mampu sholat berjamaah. Kembali 11 bulan keluar bulan dari suci Ramadan, dia mampu sholat berjamaah. Kalau di bulan suci Ramadan, dia mampu menghatamkan Al-Quran. Kembali di 11 bulan keluar dari bulan suci Ramadan, dia mampu menghatamkan Al-Quran. Berarti pendidikan selama bulan suci Ramadan berhasil. Kan tadi saya bilang, makanya muslim musiman ada gitu. Kalau mau ngeliat muslim musiman, lihat hari raya dah. Iya. Yang nggak biasa sholat Idul Fitri, getah banget. Peci baru, baju baru. Tapi jangan dikata ya. Ini kadang-kadang mulut kita usil sih. Lah bener. Ngeliat orang, lah tumben lu sholat. Nah, jangan. Mungkin dari pintu itu Allah berikan hidayah padanya. Ini kadang-kadang kan sombong banget gitu. Ya, belagu gitu ngeliat orang baru sholat. Lalu tumben sholat. Aku mah alhamdulillah ini. Jangan. Wala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kita paling suci. Allah lebih tahu siapa kita sebenarnya. Ya. Makanya momentum nuzulul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Bayangkan kalau kata Al-Quran tidak diturunkan, apa yang menjadi pedoman kita sebagai umat Islam? Kata baginda Rasul, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamasuktum abada. Lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 pedoman ini. Apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abada. Kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah wa sunnatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Banyak banget ilmu yang kita kaji, apalagi kalau kita udah baca, kita tadaburi itu Al-Qur'an. Kita baca, kita pahami artinya. Luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita pelajari. Di antaranya ilmu ya yang diamalkan muamalah bank insan cita. Benar nggak Pak? Ada di dalam Al-Quran. Apa di antaranya? Dilarang untuk diharamkan bagi Allah, bagi manusia untuk melaksanakan Tapi dengan insan cita nih, bagaimana dilakukannya sistem yang syariah, mudharabah, jaroh, apa lagi tuh? Iya, kita bersyukur.
Ya, mudah-mudahan sesuai dengan visinya makin unggul dan terpercaya. Amin nggak, Pak? Kurang semangat nih doainnya. Ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu. Ayo, selesai dari peringatan Nuzul Quran, kita baca Al-Quran. Kita pahami Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi kita. Coba andai kata tidak ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini waktunya mulia, waktunya bulan Ramadan. Yang menjadi perantara malaikat Jibril. Yang menerimanya manusia yang sempurna. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan gak hebat gimana ini? Ya. Oleh karena itu, yuk sebagaimana petunjuk, coba kalau nggak di petunjuk Al-Quran. Kan kita tahu sholat, tahu puasa dari siapa? Dari guru. Dari guru. Guru dari mana? Dari gurunya. Ya sumbernya apa? Al-Quran. Ya. Allah mewajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Perintah lagi, aqimis sholah wa atiz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu perintah, kewajiban, kita dibimbing. Ya, melalui perantara guru kita yang bersumber dari Al-Quran. Ini kita puasa juga ada ilmunya. Semenjak apa? Semenjaknya subuh sampai terbenamnya matahari. Karena ibadah puasa adalah merupakan ibadah syirik. Ya. Ini dibagiin baik. Emang jam berapa sih? Hah? Ya udah. Alhamdulillahnya lagi puasa ini. Saya pernah ceramah di Bojonggede, lagi Assalamualaikum lagi ngomong. Orang selak biji salak. Ya nggak apa-apa. Makanya puasa kita puasa ngancem, jangan ya. Kadang-kadang puasa ngancem apa-apa diambil. Makanya suksesnya puasa diantaranya biasanya belum masuk bulan puasa berat 80, keluar puasa 70. Nah itu berhasil tuh puasanya. Berarti 10 kilo turun. Ini mah kagak. Sebelum puasa nimbang 80, keluar puasa 90. Puasanya madang doang. Cuman mindah madang doang. Bener gak? Pas aja Allahu Akbar. Apa baik lontong 3. Gorengan 5. Udah gitu ngomong, aneh mah kalau belum kena nasi, belum kena ini. Ya ilah ya Roh. Habis sahur alasannya makan banyak biar kita kuat. Wah, sahur banyak dimakan tuh. Akhirnya apa? Habis subuh tidur. Ini yang bikin bengkak badan. Ya, ada yang nyeletuk. Itu dia tuh Ustadz gemuk tuh. Alhamdulillah, jadi nggak ada punya pikiran. Alhamdulillah gemuk Pak Ustadz nih. Bininya baik. Yang kurus bininya dipertanyakan. Maafin bercanda. Ya. Pengantin barit. Mana nih? Awas hati-hati ya. Kalau pengantin baru pengen bulan Ramadan repot. Kan dulu gitu ada para sahabat. Terus setelah perintah puasa turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa itu para sahabat ngomong di masjid. Ya Allah, aneh semalam gak kuat. Bablas juga. Pikiran para sahabat bahwa puasa itu dari pagi sampai malam. Dianggapnya seperti itu. Langsung turun ayat Allah, ayat Quran. Uhilla lakum lailatas syiyam arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk berkumpul dengan istri-istrimu. Coba kalau kata 30 hari. Pagi kagak, malam kagak. Rontok rambut.
Ya, makanya nih kalau nggak ada Al-Quran, waduh nggak ada petunjuk buat kita, repot kita. Bisa tersesat kita. Nggak ada mengarahkan. Hudal linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sebagai penjelas dari petunjuk itu dan pembeda di antara mana hak yang dan batil. Alhamdulillah dengan momentum nuzul Quran yuk. Coba kalau nggak ada petunjuk Al-Quran. Orang kadang-kadang nggak tahu ilmunya. Puasa. Siang-siang manten baru. Maaf. Berhubungan. Alhamdulillah. Difarat juga 2 bulan berturut-turut. Sebulannya gak kuat kan gitu. Ya. Makanya jangan. Ya. Kita lakukan apa yang dipintakan oleh Allah Subhanahu. Gini aja kita sebagai umat baginda Rasul. Sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Udah. Perintah Allah kita kerjakan. Larangan Allah kita tinggal. Perintah Rasul kita kerjakan. Larangan Rasul jangan kita kerjakan. Ayo. Ini momentum Ramadan. Kita banyak-banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itikafnya, Pak? Di mana? Oh, Madinah. Ya. Para habaib Alawin juga 21 di Empang. Ya, Hotmul Quran, Hataman Quran di Empang Bogor. Nanti 23 saya rencana mau berangkat nih. Ya, 21 Bogor, Empang, 23 nanti di Al-Hawi, Condet, 25 di Kuitang, 27 di Pekojan, nanti itu biasa malam-malam ganjil gitu. Ya. Malam-malam ganjil, asal hawahir, Hotmul Quran. Ya mudah-mudahan bisa semuanya. Ya itikafnya semuanya Pak. Oh laki-laki aja. Siap ya? Siap? Nah, siap. Mau nggak mau ngaji, hatamin Qur. Oh. Nggak apa-apa tidur, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah niat ibadah. Udah. Nanti masuk masjid niat nawaitu anak itikaf. Saya niat itikaf masjid. Udah. Niatin aja udah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Orang kalau dapat Lailatul Qadar seperti ibadah 1000 tahun. 80 tahun. 1000 bulan. Emang udah yakin umur kita sampai 80? Makanya Allah berikan Lailatul Qadar. Allah berikan Ramadan supaya meningkatkan ibadah, dilipatan ganda pahala, terlebih di bulan suci Ramadan ada malam yang sangat mulia, malam Lailatul. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qad doang. Yang hafal nih saya kasih dah, yang belum nikah. Saya kasih hadiah. Saya udah janji tadi mau ngasih hadiah. Surat Al-Qadar. Bang, enggak apa-apa Bang, jangan malu Bang. 100.000. Mayan rokok mil 4 bungkus. Maafin ya Pak ya. Saya kasih hadiah nih Pak. Maafin. Ya. Ayo 100.000. Enggak apa-apa. Jangan malu. Ya. Enggak, saya emang biasa kalau ngomong ngasih hadiah. Kalau ngomong kemana-mana ngasih hadiah. Ya, cuman ada syaratnya dulu. Bisa nebak pertanyaan sah. Kultum bocah kecil. Ya umur 3 tahun, 4 tahun. Ya kalau mau maju nggak malu umur 3 tahun sih maju. Ya, berarti di bocah. Malu sih ya. Ntar di luar dari sini ya. Ini takut di lab sih ya. Instagram ya. Takut tuh anak gua itu disuruh maju kan gitu. Ya. Ya, baik yang laki dan perempuan, yuk mari kita sama-sama kita menghatamkan Al-Qur'an. Jangan sampai Al-Qur'an cuma sebagai hiasan di rumah. Kita baca Al-Qur'an juga ada adabnya. Semua juga ibadah kudu make adab. Puasa ada adab. Salat ada adabnya. Salat ada adabnya. Mentang-mentang boleh batas aurat laki-laki dalam salat itu antara di atas pusar sama di bawah lutut. Kadang-kadang kita suul adab. Nggak punya adab kita sholat. Pakai sarung aja udah. Tutup gitu. Ya yang penting nutup atas pusat sama bawah lutut. Udah sholat Allah. Peci kagak dipakai. Itu ngadep udah pakai adab. Coba besok ada teman kondangan kita pakai gitu. Ke kondangan teman kita pakai gitu. Kira-kira pantas gak?
Al-Quran, baca Quran juga gitu, kudu ada adabnya. Ya momentum ini kita baca Quran cuma pakai adabnya, kita belajar tajwidnya. Jangan kita baca, wah sembarang aja tajwid kagak dipakai, apa kagak berantakan. Kadang-kadang kita baca Yasin aja pakai surat Latin, ayat Latinnya. Emaknya meninggal baca Latin, jadi bacanya ya asin. Jadi masih ada mumpung ada waktu yang belum bisa baca Quran, yuk ngaji. Di sini ada program ngaji kan kira-kira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Muratil Quran. Murojaah ya, tahsin ya. Alhamdulillah. Ikutin. Jangan malu. Jangan malu kita belajar. Gue mau udah tua. Jangan. Gue mau udah tua, jangan ngaji, jangan. Alhamdulillah. Kalau ada tahsin Quran, tuh kita ngaji. Ini momentum. Ya. Kita bisa ngajarin ke anak anak kita nanti ngajarin pada anak. Ini yang disebut multi level pahala. Ya. Yang nggak bakal putus amal kita ketika kita meninggal dunia, diantaranya apa? Wa ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholih yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau kita punya anak soleh doain, luar biasa. Beruntung. Kadang-kadang mohon maaf orang-orang sekarang pada ngejar duniawi. Ujian takut nggak lulus. Bahasa Inggris, matematika, IPA. Dilesin tuh di Kumon sebulan 400.000, 500.000. Ini ngaji Quran sama Ustadz. Sebulan 10.000. Gimana mau berkah? Pantes Ustadz kampung kurus-kurus. Saya masih kotaan dikit. Ya. Kadang-kadang kita nggak adil itu. Orang yang ngajarin kita Quran buat akhirat, kita nggak adil. Buat duniawi kita bela-belain tuh 500.000 sebulan. Ini kadang-kadang sebulan sampai guru, Neng besok bawa uang minyak. Kalau orang dulu tuh gitu. Kagak ngerti-ngerti. Itu orang tua naruh anak nitip ngaji udah kayak buang amplop bacang. Udah baik gitu. Guru kagak diperhatiin. Ini kalau kita pengen ilmunya berkah yang ngajin Al-Quran kita perhatiin. Kadang-kadang guru udah batuk ngekel banget. Murid yang peduli, ayo Ustadz, ayo ke rumah sakit, ke klinik. Ayo, jangan mikirin biaya, saya yang biayain tuh. Ini emang kagak Ustadz ngekel amat batuk. Minum jeruk nipis sama kecap aja. Ya. Kadang-kadang kita nggak adil, yang ngarahin kita untuk akhirat kita nggak peduli. Ya, kalau ada guru ngaji gitu. Ada guru ngaji kadang-kadang Masya Allah hujan-kehujanan bela-belain buat anak muridnya. Kadang-kadang kita kurang peduli sama guru ngaji. Ya. Ustadz ngomong sampai berbusa 200.000. Maafin. Burung bea ngomong Assalamualaikum 5 juta. Ustadz ngomong sampai berbusa, kadang-kadang kangen. MC dangdut 2 juta. Ya mohon maaf bukan materi bukan. Kadang-kadang kita nggak peduli sama kepada orang yang mengajarkan kita Kadang-kadang orang kan nggak senang dong. Ustadz jangan begitu dong. Saya mau nanggap dangdut kek, mau nanggap lenong, mau manggil kiai, urusan saya. Kan sama aja. Sama di mananya? Lah itu kalau Ustadz kalau buka salam, Assalamualaikum. MC dangdut juga Assalamualaikum. Tunggu dulu dong. Beda salamnya kiai, Ustadz sama MC dangdut. Yang namanya santri cakep salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak. Lah MC dangdut mah kagak. Udah gitu pakai hak depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya guru ngaji, Ustadz ngormatin orang enak. Al-Mukarram wal Muhtaram. Bapak Hadi sebagai direktur Insan Cita. Kan enak. Ini memang tidak ada kagak. Ya buat bang gompalnya.
Ya buat bang penyoknya. Lah itu orang apa panci kan gitu. Ya Allah ya Rabbana. Kadang-kadang orang MC dangdut nggak ngepas. Acara nikahan nih. Kadang-kadang lagunya nggak ngepas. Lagu yang pertama buat mempelai wanita dan laki-laki yang sedang berbahagia di singgasana. Lagu pertama buat pengantin baru kita. Bercerai muda. Lah. Orang lagi nikah bercerai muda. Lagu yang kedua. Kirain mah nggak ngepas tadi. Oh nggak ngepas yang pertama. Yang kedua kali ngepas nih. Ngepas kali nih. Lagu yang kedua. Ijo-ijo daun rambutan. Yang baju ijo jadi rebutan. Padahal yang pakai baju ijo waktu itu nenek-nenek kan gitu. Lagu yang kedua. Buat pengantin yang sedang berbahagia. Lagunya mandul. Ya. Nah Ozo. Orang lagi bahagia didoain kayak gitu. Kadang-kadang nggak ngepas. Ya. Dengan momentum menunjukkan satu. Kita menghatamkan Al-Qur'an. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Yuk selesai ini kita rajin banyak baca Al-Qur'an. Dua, kita peduli sama orang yang ngajarin kita Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Nuzulul Quran ini Allah berikan hidayah, girah kepada kita semangat untuk lebih mencintai Al-Quran dengan membaca dan mentadabburi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Insya terlebih bulan suci Ramadan. Di dalam hadis dijelaskan, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani li abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran yasfa'ani akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat li abdi kepada hamba Allah, umat manusia yaumal qiyamah nanti di hari kiamat. Yaqulul Quran. Quran ngomong nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ya Rob, inni manatu an-nauma bil-lail. Ya Rob, saya telah menahannya daripada tidur di malam hari. Fasyafi'ni fihi. Jadikanlah aku syafaat untuk dirinya. Dengan izin Allah, Al-Quran menjadi syafaat orang yang baca Al-Quran. Puasa ngomong juga. Ya Rob, inni manatu at-ta'ama wasyahwat bin nahar. Ya Rob, aku telah menahan dirinya daripada makan, minum, dan syahwat di siang hari. Fasyafi'ni fihi. Jadikanlah aku syafaat untuk dirinya dengan izin Allah. Akhirnya kedua-duanya nanti menjadi syafaat bagi orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Makanya yuk, bulan Ramadan puasa dan Al-Quran dua-duanya menjadi syafaat kita nanti dengan izin Allah supaya kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar ingat adalah syafaat yang terbesar menjadi syafaatul uzma nanti yang terbesar dan teragung, yaitu syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir dikit lagi makin ya kita baca asyhadu alla ilaha illallah untuk sebelum menjelang maghrib. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya minta maaf kalau ada bahasa yang kurang pas, bahasa yang kurang sopan. Ya, saya minta maaf. Maafin gak nih? Jangan diambil yang tawanya doang ya. Tapi ilmunya nanti kita yang ada baiknya ambil. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu dan menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan mendapat syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita baca suratul Fatihah terkhusus dan teristimewa buat para direktur, pengurus, karyawan dan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur. Insan kita lebih maju, lebih unggul, lebih dipercaya. Mudah-mudahan lebih banyak cabangnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijahi Nabi wa ali baitin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Terima kasih. Mohon maaf, mohon redha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ustaz Andi M. Zawawi atas tausiah agama yang telah disampaikan kepada kita. Sungguh sangat bermanfaat. Semoga banyak pelajaran yang kita ambil dan menjadikan kita semakin lebih banyak beramal lagi, baik di bulan Ramadan maupun setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Haikal. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات وينقضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا، وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلام وباب الجنة. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنينا، وارحمنا نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظرنا فيما يرضيك عنا يا بديع السماوات والأرض. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابة لنا في ديننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Takjil dulu iftar baru nanti baca doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui dan kini acara terakhir yaitu penutup. Terima kasih banyak saya ucapkan dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan agar dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita bersama-sama semakin memajukan insan cita dan semakin insan cita semakin tumbuh berkembang dan amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.